ke penjara dan saya lihat kurang manusiawi lah ditumpuk begitu, sehingga pertama saya bilang targetnya adalah saya akan usahakan mereka secepatnya untuk pindah ke KBRI. Dan mereka waktu bilang janjinya Senin, ternyata tidak semudah itu. Senin, Selasa kita kejar, Rabu kita kejar, Kamis kita kejar, akhirnya Jumat pun sudah jam 12 malam sama Randy di sini sampai jam 2 pagi. Nah, itu pun baru 138. Nah, masih ada 39. Nah, 39 tadi kita usahakan 39, sekarang sudah syukur alhamdulillah sudah ternyata bahwa mereka betul-betul orang Indonesia. Nah, selanjutnya mereka ditampung di sini. Lalu bagaimana kondisi ke-177 jemaah haji ilegal asal Indonesia di Filipina? Segera kita bergabung dengan Randy Wicaksana di Manila, Filipina. Randy, selamat siang. Bagaimana kondisi WNI calon haji yang gagal di sana, tuh? Renda, ke-177 warga negara Indonesia calon jemaah haji ilegal semuanya kini sudah bergabung di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Makati, Metro Manila, Filipina. Mereka ke-39 yang merupakan gelombang kedua yang tiba di KBRI, tiba pada pukul 9 malam hari tadi dan langsung diterima oleh pihak Kedutaan Besar dan langsung hadir pula Duta Besar Republik Indonesia Joni Lumintang di sana. Belum diketahui sampai dengan saat ini kapankah mereka bisa kembali pulang ke tanah air, karena mengutip pernyataan Duta Besar Republik Indonesia Joni Lumintang pada malam hari tadi, belum diketahui secara pasti kapan, tanggal, dan waktu secara spesifik mereka akan dikembalikan ke tanah air. Dikarenakan masih ada beberapa persyaratan yang masih harus diikuti oleh para warga negara Indonesia ini. Salah satunya adalah mengikuti proses interogasi. Dijadwalkan pada hari Selasa pekan depan akan datang pihak dari pihak Department of Justice atau Kementerian Keadilan Filipina yang bertanggung jawab untuk melakukan pengusutan dan juga interogasi terhadap para warga negara Indonesia ini. Nantinya ada beberapa perwakilan dari warga negara Indonesia untuk ditanya-tanya terkait dengan kronologis dan berbagai macam hal lainnya lagi. Dikarenakan komitmen dari pihak pemerintah Filipina untuk mengusut secara tuntas kasus ini. Karena beberapa minggu kebelakangan media Filipina memang menyorot secara khusus mengenai kasus ini dikarenakan ada tanggapan negatif dari pihak pemerintah, salah satu dari pihak parlemen yang menyatakan bahwasanya monitoring dan pengawasan di pihak imigrasi dan Departemen Luar Negeri lemah dan dikhawatirkan nantinya akan memberikan dampak buruk seperti dampak-dampak seperti kasus terorisme yang kerap kali mengancam pemerintah Filipina belakangan ini. Dan nantinya selain Department of Justice pada malam hari tadi, Duta Besar Republik Indonesia juga menyatakan sudah ada pihak dari Barreskrim Mabes Polri sebanyak 3 orang yang dikirim dari Jakarta ke sini untuk turut melakukan penyidikan dan investigasi kasus. Karena ini menjadi kekhawatiran bersama antara pihak Indonesia dan pihak pemerintah Filipina dan sudah menjadi komitmen bersama mereka agar nanti tidak ada kasus serupa. Ada dugaan pula bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali di masa lalu dan hal inilah yang coba dibuktikan oleh pihak penyidik baik itu pemerintah Indonesia dan Filipina. Namun diduga kuat bahwa kasus-kasus serupa pada sebelumnya tidak melibatkan jumlah WNI yang sebesar saat ini. Meskipun ada 177 yang tertangkap di imigrasi Bandara Ninoy Aquino Manila, namun diduga pula disebutkan oleh pihak Department of Justice sudah ada beberapa warga negara Indonesia yang sudah berhasil lolos proses imigrasi dan tiba di Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nantinya akan ditunggu mereka karena pastinya para WNI ini akan harus terlebih dahulu kembali ke Manila karena menggunakan paspor Filipina dan nantinya akan dilakukan proses yang serupa kepada mereka, pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya ada sanksi deportasi yang tentunya akan diterapkan kepada mereka. Namun masih menunggu penyidikan lebih lanjut lagi. Yang paling utama saat ini adalah KBRI untuk menampung para WNI di KBRI sebanyak 177 orang dengan pemberian akomodasi seperti makanan dan pakaian kotor mereka yang juga diberikan gantinya oleh pihak KBRI dan berbagai kebutuhan lainnya sampai kemudian mereka bisa dideportasi pulang menggunakan surat perjalanan laksana paspor yang merupakan surat pengganti paspor WNI mereka yang diduga sudah tidak dimiliki oleh mereka lagi saat ini. Kita kembali ke Jakarta, Rendra. Baik, terima kasih Randy Wicaksana atas laporan langsung. Pemirsa
Pemirsa, jamaah calon haji asal Indonesia yang menggunakan paspor palsu Filipina akhirnya dipindahkan dari penjara ke KBRI di Manila. Para jamaah akan tinggal di penampungan KBRI menunggu selama proses hingga deportasi oleh pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Manila, Filipina akan memberikan surat laksana perjalanan paspor agar bisa kembali ke tanah air. Selama sepekan, 177 jamaah asal Indonesia berada di penjara yang ada di Sika, Taguig. Sebelumnya, imigrasi Filipina menahan mereka karena menggunakan paspor palsu untuk beribadah ke Tanah Suci. Diduga seluruh jamaah menjadi korban Biro Perjalanan Haji dan Umroh nakal. Seratusan lebih jamaah calon haji asal Indonesia ditahan di imigrasi Filipina karena mengantongi paspor palsu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan membantu pemulangan 177 jamaah itu ke tanah air. Awal terungkapnya kasus haji paspor palsu saat keimigrasian Filipina menangkap 177 warga negara Indonesia pekan lalu. Mereka ditahan karena menggunakan paspor Filipina palsu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan seluruh jemaah. Sekarang yang sedang dilakukan dalam waktu dekat ini adalah berupaya memindah mereka karena sekarang tempat penampungan itu sangat kurang memadai lah. Jadi sehingga kita ingin semua WNI kita itu bisa dipindahkan ke fasilitas yang lebih nyaman, yang lebih memadai di bawah fasilitasi KBRI kita di Manila, dan secepatnya kita berupaya untuk memulangkan mereka setelah pihak pemerintah Filipina selesai dengan proses pendalaman ini. Dari 177, 2 diantaranya pasangan suami istri asal Pasuruan, Jawa Timur yang berangkat melalui Biro Perjalanan di Pandaan. Hingga kini kepolisian masih terus menyelidiki kasus keterlibatan Biro Perjalanan Haji. Dan berikut nama 7 biro haji yang bermasalah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Masjidil Haram tak pernah sepi. Kesuciannya terus menyedot kaum muslim untuk datang beribadah. Dan tak lama lagi, kemegahan di area Baitullah akan segera bertambah dengan kehadiran bangunan indah bernama Masjid King Abdullah. Masjidil Haram terus mengalami perkembangan untuk menampung jutaan umat muslim yang berkunjung ke Baitullah. Setiap hari, pemerintah Arab Saudi hingga kini masih memperluas bangunan yang menjadi pusat atau arah kiblat ibadah Islam. Proses pembangunan masih terjadi di sekitar Masjidil Haram. Tiang-tiang besi penyangga antar lantai, alas fondasi, beton-beton, dan material lain terlihat di beberapa area perluasan masjid. Sementara itu, kren atau alat berat pengangkut material bangunan berdiri menjulang di sejumlah titik. Namun proses pekerjaan ini diupayakan tidak mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran bagi jemaah yang melakukan ibadah di sini. Hanya satu bagian yang belum berfungsi sebagai lokasi ibadah, yaitu Masjid King Abdullah, yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Sisi luar masjid belum rampung, namun bagian dalam telah menampilkan kemegahan dan keindahan. Proyek pembangunan Masjidil Haram telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu dan direncanakan akan selesai pada 2020 mendatang. Diharapkan setelah renovasi nanti, Masjidil Haram akan mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah dari seluruh penjuru dunia. Pembangunan mega proyek ini menelan dana setara dengan 354 triliun rupiah. Dari Mekah, Arab Saudi, Rawan Kurniawan, Faiz Sumarno, TV One mengabarkan. Hampir setiap hari ada saja jamaah haji yang tersesat di Masjidil Haram saat beribadah di Baitullah, seperti yang dialami jemaah asal Indonesia ini. Setiap musim haji, jutaan muslim di seluruh dunia mendatangi Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, termasuk jemaah asal Indonesia. Tidak mudah untuk memahami seluk-beluk Masjidil Haram bagi jemaah haji yang baru menjejakkan kaki di sini. Luasnya Masjidil Haram berikut banyaknya pintu masuk membuat jemaah mudah tersesat dan hilang arah. Seperti yang dialami jemaah haji asal Indonesia ini.
Sudah selesai dari sholat Jumat kan. Jadi menuju apa? Menuju pintu kan. Sebelum masuk pintu ada situ azan kan menuju asrama tadi. Setelah nanti keluar dan bingung aku entah kemana. Saking nikmatnya ibadah di dalam tadi Bapak. Ya memang senang tadi sambil yang senang berdoa gitu. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan jemaah saat tersesat di Masjidil Haram, yaitu menanyakan arah kepada petugas haji yang bersiaga selama 24 jam di Masjidil Haram. Selain itu, jemaah diharapkan dapat mengingat nama dan nomor pintu masuk yang mereka lalui saat hendak memasuki Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Rawan Kurniawan, Faiz Sumarno, TV One mengabarkan.